Saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dakwaan yang dibacakan JPU tadi saya ternganga-nganga karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret nama Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 24 Juni 2025. Dalam persidangan terbuka itu, jaksa penuntut hukum membacakan dakwaan yang langsung disanggah oleh Nikita karena dinilai fiktif dan tak sesuai fakta sebenarnya. Menariknya, para jaksa dalam sidang Nikita Mirzani justru kompak mengenakan masker. Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat para jaksa yang semuanya perempuan menutup wajah mereka dengan masker selama sidang berlangsung. Hal ini pun sontak menjadi sorotan tajam publik, tak terkecuali di kalangan netizen. Banyak yang penasaran dengan alasan di balik masker tersebut. Dan tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa masker itu dikenakan demi menghindari viralnya wajah mereka di tengah kasus yang tengah menyita perhatian publik sejak awal. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silakan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman untuk menyamarkan nama baik kepada saksi Reza Gladys. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta nomor 7 2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan. Dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Izin yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia. Karena banyak sekali di dalam sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya.
Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti, sebagian Oke, saya tidak. nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan begitu ya. Saya juga menerima berkas perkara di depan saya, ini sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian begitu ya. Siap. Saya izinkan yang mulia karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya waktunya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya perjudian riset Perma nomor 2 tahun 1905. Tujuannya pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan saya baca secara lengkap, jika tidak izinkan saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya. Silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi soal apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. Ya. Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup yang baik. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tundakan kepada para pihak penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara terpercaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan hukum tegak lurus, tidak sesuai pesanan, tapi memang keadilan yang Amin. Itu ya. Amin. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu.
Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya, karena musim lagi tidak baik. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Sementara itu, sahabat Mail, Icat Algani yang juga hadir dalam persidangan justru mempertanyakan mengapa sidang Nikita bisa disiarkan live sedangkan giliran Mail justru dilarang. Baru sampai rumah pengen nanya boleh? Hari ini sidang pertama dibuka oleh Nikita Mirzani dan itu banyak sekali wartawan. Ada yang live, ada yang ngerekam. Banyak deh kegiatannya. By the way, dengan posisi JPU-nya masih sama nih, 3 orang dengan kayak masker Power Ranger. Ada yang warna hitam, putih, dan warna pink. Ya kita kagak kenal namanya, ya kita sebut warna masker deh. Nah keanehannya di sini nih. Pas Ami Niki beres, sidangnya kan masih aman-aman live tuh. Masuklah Mail, karena gue di belakang Mail. Tuk. Duduk 15 menit, nggak nyampe 15 menit, 10 menit masih berjalan dengan lancar. Terus tiba-tiba Ibu JPU Ranger hitam ya, itu langsung interupsi apa rebut mic, interupsi, ambil mic, terus mohon izin hak tua yang mulia katanya gitu. Intinya pembicaraannya kayak ini apa diperbolehkan untuk live TikTok kata Ibu JPU bermasker hitam. Kita nggak kenal loh Bu. Terus dia mengulang hal yang sama sampai 3 kali atau 2 kali berbicara, apakah diizinkan live TikTok, padahal itu yang live juga ya wartawan juga. Jadi itu aneh, kenapa di AMI tidak ada larangan, begitu di Mail ada larangan. Nah takutnya ini nyampe di FYP Ibu JPU bermasker hitam. Ibu ingat kipas ini dan saya selalu begini. Salam kenal Bu, saya mau nanya aja. Nggak cuma TikTok guys, ada juga tuh Bunda Tessa lagi live juga kena Bu, ya disuruh matiin live-nya. Nah ini kenapa? Mau nanya aja Bu, siapa tahu Ibu masuk gitu Bu ya ke konten ini. Kenapa? Momen gaduh pun sempat tak terhindarkan dalam kesempatan sidang perdana tersebut. Nikita Mirzani tak kuasa menahan emosi dan sempat mengamuk usai sidang karena merasa dihalangi untuk berbicara kepada media. Ia bahkan menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya. Menurutnya, isu skincare berbahaya yang melibatkan Reza Gladys justru tak diusut tuntas. Sementara dirinya yang buka suara demi kebaikan banyak orang malah ditahan dan didakwa. Nikita yang merasa keberatan atas isi dakwaan pun mengajukan eksepsi atau keberatan yang akan dibacakan pada sidang pekan depan. Dorong. Iya, kasihan dia di borgol tuh. Ya udah Tiki gimana? Ngomong apa teh? Apa yang mau disampaikan Tunggu teh? Bang Pami. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Dakwaannya sendiri seperti apa nih? Sesuai nggak nih? Kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Kan banyak pembahasan bikin dokter juga ya nih. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang dokter, tapi yang ditahan Nikita Mirzani. Ini dalam kasus ini nih. Kami seharusnya Ini bentar Niki. Mbak, bentar dong. Ini Niki mau ngomong, Bu. Mbak, mau ngomong dulu, Mbak. Mbak. Kalian ini ngatur-ngatur mulu. Udah disuruh di borgol. Pakai roti. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya. Saya boleh ngomong. Ya, boleh. Ya sudah.
Orang dari baik-baik sampai nyolot. Udah yuk, bentar yuk, Ibu. Kasih nih kita ngomong dulu, Bu. Jalan nih, Woi, pala woi. Mundur Bang. Woi. Mundur dong, woi. Sini Kak. Stop, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Stop. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Pak Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Santai. Dari kemarin diam loh, 3 bulan. Apa yang mau ditanya? Satu bacaan dakwaan. Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. merasa ini jebakan gak sih Pak Kiki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelanggar pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelanggar pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Masih jalan, Mas. Nggak usah kasih jalan, ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Kiki.